Makin lama makin dekat rombongan itu lewat lagi, dan ketika di depan saya ternyata rombongan yang tadi. Karena yang seram, ketika pertama kali melihat rombongan itu kerananya kan kosong. Namun untuk yang kedua kali, Bang, rombongan itu ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Pragivari. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, sebetulnya saya ragu-ragu ini, tapi ya akhirnya saya nekat mengirimkan pengalaman saya ini yang sudah terjadi 20 tahun yang lalu. Ya, ketika mengalami kejadian ini ya saya masih berusia muda lah ya. Jadi begini, bahwa saya tinggal di sebuah kota di daerah ya, namanya ya daerah Purwokerto ya. Nah, sudah lulus sekolah. Akhirnya saya pun karena memang tidak ada biaya, ya saya mencari informasi pekerjaan, intinya supaya tidak menganggur. Nah, kemudian ya sebetulnya banyak info-info pekerjaan, bahkan kawan-kawan yang di Jakarta juga istilahnya mengajak ya. Namun saya masih ragu ya, juga karena faktor gaji juga sih ya. Nah, saya ragu. Nah, kemudian ini ada seorang kawan yang masih satu desa dengan saya itu, ini pulang kampung. Dia ini bekerja di daerah perkebunan, di daerah antara Sumatera Utara dan Aceh. Sebuah perkebunan ya macam-macam sih, ada yang kelapa sawit, kemudian juga ada karet, ya intinya macam-macam. Singkat cerita, dia ini akhirnya kita ketemu tuh, ngobrol ngalor ngidul segala macam. Nah, sampai akhirnya dia ini menawari saya, kira-kira mau nggak ikut ke sana. Yang ya saya karena memang masih hijau dan belum berpengalaman, saya tidak bisa mengiyakan karena saya masih belum ada gambaran bagaimana pekerjaan di sana. Ya dia sih terus nyerocos, sambil bilang bahwa ya nanti kamu setidaknya kalau mungkin beberapa waktu lamanya baru akan kerasan katanya. Seperti itu. Nah, hingga akhirnya dia pulang. Nah, setelah pulang, keesokan paginya pun saya ini konsultasi ke orang tua. Gimana kira-kira diizinkan apa tidak kalau memang saya ikut kawan tersebut untuk merantau ke daerah Sumatera. Ya, orang tua sih sebetulnya agak berat. Namun di sini sepertinya saya juga agak penasaran, ingin mencoba merantau yang agak jauhan lah istilahnya. Nah, kemudian di situ sambil mereka ini orang tua ini berpesan ya saya di sini juga menghubungi kawan saya tadi lah, sebutlah namanya dengan Mas Tukimin ya. Ya kita panggil saja Mas Tukimin karena memang dari usia itu jauh di atas saya. Mungkin perbedaannya sekitar 10-15 tahun. Jadi lebih senior juga secara usia. Nah, sekitar 3 hari setelah saya mendapatkan restu dari kedua orang tua, saya pun diajak ke daerah sana, yang ternyata perjalanannya ini sangat melelahkan dan jauh. Memang menggunakan bus ya, bus antar pulau. Namun di luar ekspektasi saya, ternyata perjalanan itu berhari-hari dan bermalam-malam.
mungkin lebih dari 3 harian lah waktu itu, karena di daerah Sumatera pun itu belum ada jalan tol, masih menggunakan jalur lintas timur dan barat. Ya bisa lewat tengah, namun agak lebih parah jalannya ya. Nah, di dalam perjalanan itu, yang namanya kita memang masih muda ya, kita masih seperti homesick. Oh, ternyata ini jauh gitu. Beda dengan kalau kita ke Jakarta, berangkat malam, pagi sudah sampai istilahnya kan. Ternyata ini tidak. Seharian di mobil, semalaman di mobil, besok harinya seharian lagi di mobil, yang itu sangat melelahkan. Tentunya badan ini sangat capek sekali ya. Nah, hingga akhirnya tiba di tempat yang dituju. Nah, itu dari jalan utama Bang, itu jauh ke perkampungan ya. Itu mencapai hampir 40 km. Iya. Nah, ketika sampai di sana pun itu masih di pemukiman lah istilahnya ya. Kalau untuk ke perkebunannya, ini kebun sawit ya, itu masih sekitar 10-15 km lagi ke arah hutan Bang. Jadi makin ke dalam. Nah, yang menyedihkan di jalan perkebunan itu memang masih hancur Bang. Kalau musim hujan itu becek, nah kalau musim kemarau itu sangat berdebu gitu. Dan saya ikut Mas Tukimin itu, dia ini ikut bosnya itu sekitar ukuran kebunnya 5-6 hektar ngurusi, dan di situ ada satu pondok. Nah, rencananya saya akan bekerja sama dengan Mas Tukimin ini untuk merawat lah. Itu sudah jelas gajinya berapa, kemudian ada istilah bukan bonus ya, namun ada uang, seperti ada uang makan lah istilahnya gitu, harian. Yang di zaman itu sih masih lumayan lah ukurannya, karena ternyata kan memang ini bukan punya perusahaan, ini punya perorangan gitu. Nah, pertama kali saya melihat lokasinya Bang, saya nangis Bang, saya ingin pulang rasanya. Ternyata sama aja di hutan. Jadi kondisinya ya di perkebunan yang jauh dari pemukiman, hanya kalau malam hari ini hanya ada suara binatang-binatang malam, hanya ada suara jangkrik lah istilahnya ya. Belum lagi kalau mau belanja sabun dan beras segala macam, ini juga jauh. Ada kendaraan motor, namun yang namanya di sana istilahnya minyak ya, untuk bensin ya. Minyak ini agak lumayan jauh juga jaraknya, jadi kita harus menghitung betul. Jangan sampai ini jauh dari pemukiman, kita kehabisan minyak. Nah, seperti itulah. Istilahnya tetek bengeknya segala macam. Di bulan pertama, bulan kedua saya sama sekali tidak betah Bang. Belum lagi juga nyamuknya, itu asli. Namanya dengan obat nyamuk itu tidak mempan. Iya. Nah, kadang-kadang untuk hiburan ini di pemukiman itu ya ada warga yang kalau hajatan ini, waktu itu sudah ada namanya istilahnya orkes. Orkes. Namun ya orkes di sini panggungnya tidak terlalu besar, lebih tepatnya seperti origin tunggal lah ya, dengan biduan-biduan lokal. Bahkan juga di tahun itu nih sudah ada seperti musik-musik yang dari VCD ya. Jadi kalau memang tidak menggunakan origin live, ini menggunakan VCD. Nah, diputar tuh dari piringan VCD yang ya musik-musik dangdut, musik-musik seperti musik Melayu seperti itu. Nah, jujur ya, saya di sana itu selain tidak betah Bang, saya punya pengalaman yang paling menyeramkan nih sebetulnya banyak. Tapi di sini saya akan bercerita yang paling menyeramkan. Contohnya apa? Jadi menginjak bulan ke-7 lah, ini hampir 1 tahun saya di sana. Nah, yang namanya musim penghujan itu kadang-kadang truk aja tidak bisa masuk ke perkebunan Bang, karena terlalu hancur jalannya. Jadi betul-betul kita susah payah itu. Nah,
siangnya setelah pruning ya, sekalian juga kita panen buah. Nah, itu ada kawan yang ngasih info. Ini ntar malam ada orkes nih. Kalau bisa kita nonton lah. Itu di sana ya, sebutlah ada namanya Bang Hadi, Ismail sama Bang Ahmad, kita berempat termasuk saya. Nah itu akhirnya singkatnya kita janjian nih Bang, janjian. Dan rencananya pada saat itu memang kita menggunakan 2 motor. Nah, kemudian setelah malam hari ya, sekitar jam 8-an lah, kita berangkat tuh ke tempat orang hajatan ya, ke orkes itu yang jaraknya itu jauh Bang ternyata. Tentunya di sini, aduh kalau diceritakan ya, posisi jalan licin, kebanting-banting, motor itu sudah hampir gagal Bang. Bayangkan. Namun karena memang kita terlalu haus hiburan, ya udah dengan baju yang celana bawah itu sudah basah becek, dengan sepatu juga basah. Ya kita tetap berangkat pelan-pelan lewat pinggiran-pinggiran jalan tuh yang ada rumput ya. Itu akhirnya sampai sana tuh sudah malam, hampir jam 11 malam. Nah di sana ternyata memang ramai. Wah, walaupun organ tunggal, namun untuk kali ini posisi panggung ya itu agak besar Bang, agak besar. Biduannya juga cantik-cantik. Nah sialnya gini, sebelum pulang kita janjian nih, pokoknya nanti ngumpul di sini. Terserah yang lain, kawan-kawan pada mau kemana ya. Tapi sekitar 1 atau 2 jam lagi nih, ini harus ada di tempat parkiran motor Bang. Nah saya waktu itu ya terhibur dengan seperti acara permainan apa itu ya, seperti dadu atau apalah. Nah itu juga sebetulnya tidak lama. Nah, saya berpisahnya di situ hingga di tempat dadu itu nggak lama. Nah, saya ini ke tempat panggung sebelah kanan Bang, dan sambil menikmati lagu yang dinyanyikan oleh biduan itu. Karena terlalu asik, saya lupa sampai berhenti itu organ kan jam 2 malam itu baru berhenti. Organ berhenti, saya baru ingat, ternyata ketika saya sudah mau pulang ke tempat awal tadi, tempat parkir, kawan-kawan sudah tidak ada Bang. Ya saya maklum, saya nggak marah ke mereka, karena emang ini kesalahan saya kan, kesalahan saya. Aduh, ini nginep di tempat warga, saya malu. Bingung juga, namanya saya di situ belum lama kan. Saya putar otak, ini harus bagaimana. Udah Bang, saya nekat Bang. Saya pulang ke perkebunan yang jaraknya tuh mungkin sekitar 10 km lah. Saya pulang tuh, walaupun bagaimanapun saya pulang. Ya awal-awal saya pulang, saya pede nih, ya orang masih ramai ya, istilahnya masih pemukiman masih ada lah. Nah ketika di perbatasan perkebunan nih, jalan perkebunan, saya langsung, hati saya kayak teratap gitu, kayak mak teratap lah istilahnya kan. Maju mundur, pulang nggak gitu kan. Karena yang terlihat di depan saya itu gelap tanpa ada cahaya sama sekali. Ya namanya perkebunan sawit, kanan kiri itu kelapa sawit kan. Aduh rasanya. Akhirnya dengan membulatkan tekad dan keberanian, saya maju Bang. Nah, saya masih apa ya, dengan sedikit ketakutan saya itu masih lirik kanan lirik kiri gitu kan. Ya yang saya lihat hanya kegelapan, tidak melihat apapun itu. Apalagi kondisi jalan kan memang becek sekali ya, bahkan sepatu juga sudah tidak berbentuk lah, karena memang sudah penuh dengan lumpur kan. Keciprak itu saya bunyinya Bang. Saya jalan tuh kira-kira sekitar 1-2 kilo, saya istirahat Bang.
saya istirahat. Karena yang ada di saya itu hanya rokok aja ya, air minum juga tidak ada. Saya istirahat agak minggir, agak duduk. Tiba-tiba dari arah depan, Bang, saya melihat seperti ada lampu, Bang. Lampu tapi bukan lampu petromak ya, seperti lampu terbuat dari kapas dan minyak tanah. Jumlah lampunya itu ada 4. Itu kisaran sekitar 20 meter. Saya masih melihat itu apa itu, kayak api terbang itu kan. Ya saya sempat merinding, wah jangan-jangan itu makin lama makin mendekati ke arah saya, Bang. Mendekati. Nah, kurang lebih sekitar 10 sampai 7 meteran. Ternyata, Bang, itu dia ada 4 lampu itu ya. Nah, orang itu seperti membawa pikulan yang untuk orang meninggal itu, Bang. Apa namanya? Keranda. Aduh, keranda. Namun ya mereka ini ekspresinya datar. Namun tetap di tangan sebelah kanan ini menggotong keranda. Nah, yang tangan sebelah kirinya itu memegang lampu penerangan. Nah, saya yang awalnya sambil jongkok, pelan-pelan berdiri saya lihatin lambat-lambat sampai rombongan itu ya sekitar 4 orang itu tepat berada di depan saya. Nah, herannya lagi, seolah-olah mereka tidak menyadari kehadiran saya, Bang. Ya saya pikir gini, mungkin ada warga yang memang meninggal ya, dan butuh keranda cepat-cepat. Ya saya maklum lah, Bang. Ya udah, rombongan itu lewat. Saya belum ngeh itu rombongan itu lewat. Ya udah, saya akhirnya setelah agak lebih segar badan nih karena sudah istirahat, saya jalan lagi tuh di jalan yang becek itu, di jalan perkebunan. Ya masih kecuprak gitu. Aduh, nangis, Bang, kalau ingat itu asli. Karena selain saya takut, capek, memang sangat menyeramkan, Bang. Mungkin orang ya hanya saya aja gitu. Nah, ketika saya jalan sudah agak lama, Bang, mungkin ini sekitar hampir 6 atau 7 kilo ya, yang tidak lama lagi itu dekat dengan kebun yang saya jaga ya, Bang ya. Saya istirahat lagi, Bang, karena memang sudah tidak kuat ya. Nah, kali ini saya selain jongkok, saya dengan baju yang basah, celana basah, saya agak istilahnya meluruskan kaki, Bang. Posisinya saya agak nyantai, saya ngerokok. Itu yang terdengar hanya suara jangkrik, kemudian juga bermacam-macam suara yang tidak jelas lah. Namun karena memang saya sudah kepalang basah, saya tidak anggap. Padahal namanya hati sih takut. Nah, saya berdesir, Bang. Kenapa berdesir ya? Ternyata ketika saya menengok lagi ke arah kiri ya, ke arah depan lebih tepatnya gitu, itu ada 4 lampu lagi, Bang. 4 yang cahaya tadi. Tapi saya belum ngeh. Ini apa ya? Apa jangan-jangan yang tadi? Nah, tapi saya tepiskan itu kan nggak mungkin, sudah jauh kan. Kalaupun dia memutar juga jauh sekali itu, nggak mungkin karena kanan kirinya itu memang kebun kelapa sawit kan. Makin lama makin dekat rombongan itu lewat lagi, dan ketika di depan saya ternyata rombongan yang tadi. Karena yang seram, ketika pertama kali melihat rombongan itu kerananya kan kosong. Namun untuk yang kedua kali, Bang, rombongan itu ada jenazahnya. Dan yang seram, kenapa? Itu kerana tidak ditutupi oleh kain. Ya saya langsung merinding karena saya langsung connect begini. Ini nggak mungkin orang ini, nggak mungkin gitu. Karena nggak mungkin, karena tadi di depan saya udah ketemu nih sama orang ini gitu. Nah, saya lah yang awalnya ini masih lemes ya, masih selonjoran, langsung saya melihat gelagat yang tidak enak ini. Saya langsung berdiri,
Nah langsung saya nih jalan lagi. Pokoknya apa istilahnya, saya paksakan lah, karena ini sudah sangat tidak kondusif gitu kan. Saya jalan lagi, keciplak yang awalnya saya santai, agak santai, langsung keciplak, dan dengar suara keciplakan sendiri, saya malah juga takut. Jadi seolah-olah itu di belakang tuh ada yang mengikuti. Ketika saya berhenti, dia berhenti. Aduh, makin gak jelas banget tuh. Nah, ketika mendekati kilometer ya 9-an lah ya, di situ ada jembatan bang, dan di situ memang disebutnya hotspot. Kenapa? Ada banyak penampakan katanya. Wah, saya makin serba salah. Saya tidak bergerak takut, maju ke depan juga takut juga. Namun akhirnya saya beranikan. Selangkah 2 langkah melewati jembatan yang panjangnya kurang lebih 15 meteran ya. Jembatan permanen ini dari beton. Agak ragu-ragu saya. Nah, ketika sudah di tengah-tengah bang, ternyata yang ketika sudah saya lewati itu ada suara. Habis pulang bang, saya mau nengok bang. Saya yakin itu bukan orang bang. Saya mau nengok nih. Saya cuek bang. Pokoknya saya sambil baca-baca, sambil saya merem lah istilahnya gitu. Terus saya tidak menengok ke belakang. Sampai di ujung jembatan itu ada satu perempuan. Nah, saya pura-pura tidak melihat bang. Padahal ya saya ngeliat jelas bentukannya, sambil kakinya uncang-uncang ya. Dan parahnya dia membelakangi saya. Jadi di ujung jembatan. Nah, kemudian ketika saya pas sejajar dengan sosok itu, ternyata dia tanya, baru pulang ya bang? Itu suara seperti yang di ujung tadi bang. Udah, saya semakin fokus jalan sambil mungkin setengah lari bang ya, setengah lari yang di situ saya sebenarnya udah agak tenang. Kenapa? Jadi mungkin sekitar 50-an meter ke depan ini sudah ada satu rumah tawan, yang rumah paling ujung di perkebunan. Nah, rumah saya lagi atau tempat saya bekerja itu masuk ke belakang lagi. Pokoknya saya nanti sampai ke rumah kawan, saya akan nginep. Posisinya itu udah hampir lebih dari jam 3 malam lah, mungkin hampir subuh kalau dibilang itu, hampir jam 4-an lah. Ketika saya sudah tidak setengah fokus, sambil ketakutan, sambil kedinginan juga, keringat banyak sekali. Saya agak lega bang. Itu udah sampai di depan rumah. Ya istilahnya sesama penunggu inilah, penunggu kebun kelapa sawit atau pekerjaannya. Nah, saya ketuk-ketuk, itu lama tidak dibukakan. Ya karena mereka juga mungkin menyangkanya nggak mungkin orang kan ya. Takut. Nah, baru ketika saya assalamualaikum, saya panggil namanya, baru dibukakan. Nah, ini kawan, beda dengan rombongan yang kita nonton orkes bang, beda orang. Jadi ya ketika melihat pertama kali saya kaget, lah tengah malam habis dari mana kamu? Ya saya nggak panjang lebar menjelaskan ya, pokoknya saya minta izin ke belakang tuh membersihkan badan. Hingga akhirnya saya itu ketuk pintu dapurnya dan dibukakan sama dia. Nah, lalu saya minta izin, minta sarung, karena baju basah semua bang. Minta sarung segala macam sambil. Nah, ketika sudah masuk ke dalam rumah, saya minjem baju yang kering kawan. Kalau saya ingat itu asli bang. Nah, setelah sampai di rumah kawan itu, saya pun akhirnya dibuatkan teh ya, ya ala kadarnya lah, namanya dia masih nggak setengah ngantuk juga kan. Nah, saya udah nggak pakai panjang lebar, itu langsung apa bang, tertidur di kamar kawan, karena rasanya macam-macam lah istilahnya gitu, ketakutan juga, lelah kan. Sampai akhirnya saya itu bangun di jam 9 pagi. Dan itu hitungannya ya bagusnya sih libur saya ya, lagi dalam kondisi libur kan. Itu ya paling kalaupun ini dicari saja kan sama kawan saya yang ada di rumah itu, di kebun tempat saya bekerja, dengan badan yang
sakit semua sekujur tubuh. Saya bangun, saya ngeliat udah jam 9 pagi. Nah, kawan juga ternyata sudah bekerja di ladangnya. Udah nggak panjang lebar, saya akhirnya mencuci sebentar baju yang semalam dipakai tuh, saya jemur. Nah, karena memang lokasinya kan udah agak dekat nih. Nah, saya jalan. Kebetulan memang udah siang hari kan udah ramai ya. Ramai di sini ya, seramai-ramainya tetap sepi. Itu pelan-pelan sampai ke pondokan saya. Dan kebetulan di situ ada Mas Sukimin. Setengah diintegrasi. Kamu nginep di mana itu? Ya akhirnya saya pun menjelaskan, ini Mas, semalam saya nonton dangdut atau organ ya, dan saya ternyata ketinggalan. Itu ya, saya hanya cerita itu sih, tidak menceritakan kejadian horornya. Oh ya udah gitu. Ya sebetulnya hari ini ingin pruning sih, tapi karena kamu libur ya besok aja lah itu. Nah, jadi pruning sepertinya saya lupa proses apa, tapi memang itu sering di pekerjaan saya dulu lah istilahnya gitu. Yang namanya di kelapa sawit kan Bang, itu bener-bener kita resikonya juga apa ya, ular, terutama ular kobra kan itu banyak Bang, ular tanah. Aduh itu mah bener-bener. Iya, jadi ya seperti itu Bang singkatnya. Ya beberapa hari kemudian ketika saya bertemu dengan kawan-kawan, ya ternyata memang ya mereka ini bertanya, emang kamu kemana? Kok kemarin dicari-cari, tungguin lama nggak nongol-nongol gitu istilahnya di parkiran motor. Ya udah kami bertiga tinggal lah. Itu, dan ternyata mereka juga sebetulnya nggak pulangnya tidak dengan mulus, dengan lancar. Mereka juga mengalami juga. Bagusnya mereka bertiga. Lah kalau saya sendiri nangis istilahnya kan. Gitu. Jadi demikian Bang Pragiwari, pengalaman saya yang sudah terjadi 20 tahun yang lalu. Ini adalah pengalaman yang memang real yang saya alami. Memang istilahnya betul ya, kalau kita bekerja dimanapun itu ya kita harus tetap menggunakan istilahnya kesopanan lah, walaupun di tempat sepi pun apapun kita tetap permisi atau apa ya, istilahnya kita numpang lewat pun ya, karena setelah mengalami seperti itu saya baru memahami dimensi lain Bang ya. Kenapa ya, itu dia, saya sering mengalami hal-hal yang di luar nalar ya, namanya di kebun kelapa sawit, apalagi siang hari pun seram, apalagi malam Bang. Dan itu cerita yang paling epik atau paling menakutkan yang saya alami. Demikian Bang Pragiwari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya terima kasih Mas, ceritanya ya ini menarik sekali. Jadi bagi kami masyarakat umum atau awam yang memang tidak mengetahui seluk-beluk kehidupan di kelapa sawit, sedikit banyaknya ada gambaran. Saya ucapkan terima kasih sekali. Dan tidak lupa pula saya juga mengucapkan terima kasih kepada kawan-kawan subscriber. Dan untuk yang baru menemukan channel Pragiwari, bisa minta tolong, minta izin di subscribe lah, karena untuk supaya saya pribadi juga semangat dalam bekerja. Dan intinya untuk menghibur kawan-kawan subscriber semua. Dan tidak panjang lebar juga, akhirnya saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.